Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Uswatunasana dari kelas manajemen 21C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghindari risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan hierarki pengendalian yang meliputi 5 langkah, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri. Untuk menghilangkan sumber bahaya, sedangkan substitusi adalah mengganti sesuatu yang memiliki potensi bahaya tinggi dengan sesuatu yang memiliki potensi bahaya rendah. Rekayasa teknik dilakukan untuk mengurangi potensi bahaya, sedangkan pengendalian administrasi dilakukan dengan membuat prosedur, aturan, pelatihan, tanda bahaya, rambu poster, label, atau merubah durasi kerja. Alat pelindung diri adalah hierarki pengendalian risiko terakhir dalam K3. Ketiga, yang meliputi memberikan alat pelindung diri pada pekerja. Analisis risiko adalah proses identifikasi dan evaluasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu situasi atau proyek. Tujuannya adalah untuk menentukan kemungkinan dampak dan risiko dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif dan melibatkan penggunaan berbagai metode seperti matriks, analisis risiko, analisis sensitivitas, evaluasi, dan kupu-kupu, dasi analisis kupu-kupu, dan analisis boutique. Jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi dalam suatu bisnis meliputi risiko fundamental, risiko khusus, dan risiko dinamis. Risiko tersebut, perusahaan perlu melakukan analisis risiko secara berkala dan merencanakan strategi mitigasi risiko yang tepat. Evaluasi risiko adalah langkah penting dalam mengelola risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, penting untuk mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko. Salah satu cara untuk memprioritaskan risiko adalah dengan menggunakan matriks risiko yang mengurutkan risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Risiko dengan dampak yang tinggi harus seringkali ditangani terlebih dahulu, tetapi keterbatasan sumber daya dapat mencegah hal ini terjadi. Memilih strategi prioritas risiko yang cocok untuk organisasi sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan risiko. Prioritas harus terkait dengan kebutuhan misi atau bisnis dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Langkah terakhir dalam penilaian dan prioritas risiko adalah memprioritaskan risiko berdasarkan kesesuaian dengan tujuan, proyek, manfaat atau kerugian, potensial, ketergantungan, dan interaksi. Pengendalian dan pengelolaan serta preferensi dan kekhawatiran pemangku kepentingan. Penilaian dan prioritas risiko adalah proses yang berkelanjutan dan iteratif yang harus disesuaikan dengan tujuan organisasi. Berdasarkan evaluasi risiko, beberapa strategi untuk mengurangi risiko dalam proyek konstruksi jembatan kalender Hamilton meliputi pengurangan kemungkinan terjadinya risiko, mengidentifikasi risiko dominan pekerjaan, rancang bangun bagi proyek, penggantian dan atau duplikasi jembatan kalender Hamilton, melakukan perencanaan lebih baik dalam proyek konstruksi untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, mengurangi dampak risiko jika terjadi, mengembangkan sistem kecepatan dalam proyek untuk memperbaiki keterlambatan yang mungkin terjadi, mengatur sumber daya dan alat yang diperlukan untuk proyek seperti jembatan dan peralatan konstruksi, melakukan pengujian dan inspeksi secara berkala untuk memastikan kualitas pekerjaan dan mengidentifikasi masalah atau risiko yang mungkin terjadi, mengurangi risiko pekerjaan rancang bangun, mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan rancang bangun, proyek penggantian dan atau duplikasi jembatan kalender Hamilton, mengembangkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam proyek, mengurangi risiko kecelakaan kerja, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat, melakukan pelatihan dan pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawan,
Menggunakan asuransi mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek. Mengembangkan strategi pengendalian risiko yang meliputi penggunaan asuransi untuk mengurangi dampak kecelakaan kerja terhadap kinerja proyek. Implementasi tindakan pengendalian melibatkan penerapan langkah-langkah yang telah direncanakan untuk pengendalian risiko atau masalah yang diidentifikasi. Berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam implementasi tindakan pengendalian. Penerapan kebijakan dan prosedur. Penerapan kebijakan dan prosedur baru atau yang telah diperbarui dapat membantu memastikan bahwa tindakan pengendalian yang direncanakan dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Hal ini dapat mencakup pembuatan kebijakan baru atau perubahan pada kebijakan dan prosedur yang sudah ada. Pelatihan. Pelatihan dapat membantu memastikan bahwa karyawan memahami tindakan pengendalian yang harus dilakukan dan dapat melaksanakannya dengan benar. Pelatihan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran karyawan tentang risiko dan masalah yang harus diatasi. Penerapan teknologi. Penerapan teknologi dapat membantu memperkuat tindakan pengendalian yang dilakukan. Contohnya, penggunaan perangkat lunak keamanan dapat membantu melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dapat membantu memastikan bahwa tindakan pengendalian yang dilakukan efektif dan risiko untuk atau masalah yang diidentifikasi. Hal ini dapat mencakup pengukuran kinerja audit dan peninjauan berkala. Pemantauan dan peninjauan adalah proses penting dalam pengendalian risiko yang melibatkan evaluasi ulang risiko secara berkala untuk memastikan bahwa strategi pengendalian risiko berjalan efektif. Hal ini sangat penting karena kondisi dan faktor-faktor lingkungan dapat berubah. Dalam pemantauan dan peninjauan perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi pengendalian risiko yang telah diterapkan dan apakah ada perubahan kondisi atau faktor lingkungan yang memerlukan penyesuaian strategi pengendalian risiko. Selain itu, pemantauan dan peninjauan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko baru yang muncul dan memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk mengendalikan risiko tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.